Histeria massal itu baru saya temukan setelah saya itu bukan tinggal ya, pindah ke sekolahan yang ada di kota. Namun saya heran itu satu sebenarnya adalah kenapa dari semua yang kerasukan itu saya tidak pernah melihat guru kerasukan. Apakah Benar. hantu-hantu itu memilih untuk wah ini guru nih, dan histeria itu dijelaskan sebagai bentuk sensitivitas perempuan. Pada saat ada yang kerasukan, mereka merasa di tengah terik panas itu kan mereka, oh kok agak pusing, apa saya kerasukan? Ah kerasukan aja deh. Jadi itu kan bukan kerasukan hantu, tapi kerasukan kopi ya, di saat senja. Kopi. Kalau orang lain tuh pakai baca-baca atau gimana, keluar, dia enggak, diludahin bang. Diludahin bang, serius bang, diludahin. Itu antara jigongnya mengandung COVID dan mengandung bau. Saya turun masih dalam kondisi bergelantungan dan belum cebok. Oke, hai malam semuanya. Anda yang berada di tempat masing-masing. Ini senyumnya sudah pada seru banget. Padahal ngomongin horor. Dandannya layaknya pergi pernikahan. Ada Kak Merin Ayen, hai, halo. Nih, kemudian ada Bang Rifatul Auzan. Kalau Kak Merin Ayen kayaknya pengikut salah satu partai yang populer. Bang Auzan juga sama ya. Iya, latar belakangnya. Dan ada Mas Wigit yang juga sepertinya rumah Anda lebih seram ya dibandingkan kita. Iya. Ya. Apakah Anda siap berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan kami tentang hal-hal malam hari ini? Ini adalah sebuah konten yang kita sebut sebagai konten merinding, di mana teman-teman kita bakal ngejetka ini cerita pribadi mereka masing-masing tentang pengalaman mereka berhadapan dengan hantu, baik itu sebagai manusia biasa maupun sebagai manusia bertuhan, kalau masih beriman. Nah, so mungkin kita bisa mulai dari siapa dulu nih? Mas Wigit kan punya banyak pengalaman ya, ada yang di Papua, ada yang di Jogja. Nah, even sekarang tinggal di Kabupaten Ketapang. Ceritaan deh pengalaman seramnya. Mungkin kali pertama berkenalan dengan hantu itu kapan sih? Kalau cerita hantu ini menarik soalnya Bang Eng ya. Jadi berkenalan dengan hantu itu pertama kali kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kebetulan ya kan, karena kebetulan ini dari keluarga saya ini tuh ada beberapa yang memang punya sixth sense gitu nah. Termasuk Anda kah? Termasuk Anda kah? Nah, saya kan tiga bersaudara nih kan. Saya tiga bersaudara. Kalau kakak dengan adik saya ini benar-benar yang bisa langsung lihat aja wujud gitu kan. Nah, kalau saya ini tipe di mana saya hanya bisa merasakan saja. Lebih bisa merasakan, kemudian kalau untuk melihat itu, kalau nggak terlalu sering sih, 50-50 sih. Tapi lebih seringnya hanya merasakan. Gitu. Jadi, kalau dulu saya masih ingat banget yang saya lihat ya Bang Eng ya. Ini langsung ya kan. Jadi, kebetulan kan rumahnya dekat gereja, ya kan, dekat gereja. Dan saya itu kan tipe orang yang dari kecil itu sudah jadi aktivis gereja. Nah, bisa-bisa saya tuh pulang dari gereja itu jam 11 malam. Ya kan? Nah, di sebelah gereja itu ada yang namanya pohon mangga besar. Nah, disitulah saya yang pertama kali melihat, saya belum tahu kalau itu tuh, kalau orang Jogja bilang tuh peri. Jadi bentuknya itu kayak nyala lampu, Bang Eng. Oke. Jadi mangga itu jadi kayak Tinkerbell ya? Iya, benar, Tinkerbell. Tinkerbell. Ya, Tinkerbell itu kan sebenarnya agak dekat dengan Annabelle ya. Ada belnya Bang ya? Ada belnya ya? Jadi, ada bel. Boleh lah Bang, cocok. Cocok loginya itu, cocok banget sih. Boleh banget sih. Tapi benar itu loh. Jadi waktu itu Tinkerbell-nya itu di dekatnya ada Annabelle. Jadi wujudnya perempuan berdiri ya. Serius? Yang mukanya bopeng. Serius. Oh, jadi perempuan berdiri mukanya bopeng. Iya. Itu di umur berapa tuh Mas Wigit ketemu itu? Di kelas 3 SD. Kelas 3 SD berarti umur 8 tahunan ya.
Bagi anak kelas 3 SD itu apaan? Dalam bayangan Mas Wigit sebagai anak kelas 3 SD. Jadi awalnya saya nggak tahu kalau itu hantu, Bang. Jadi pas saya lewat situ tiba-tiba kok ada orang gitu kan. Awalnya kok ada lampu tuh kan, mikir saya kalau kalau dulu kan di Jogja itu kalau yang hewan yang bisa nyala itu tuh apa namanya ya? Kok saya lupa ya. Jadi istilahnya Kunang-kunang. itu ada kunang-kunang. Nah, Kunang-kunang. kunang-kunang Ah, ya Ya. kunang-kunang. itu kan kisahnya kan dari kuku orang mati ya kan. Nah, jadi pas jalan kok ada kunang-kunang, saya bilang gitu kan. Loh, kok terus nggak jauh kok ada perempuan berdiri ya. Saya ngeliat aja kan, saya kira orang ya kan. Jadi saya lihat pelan-pelan, saya lihat wajahnya. Loh, kok bopeng. Baru Bopeng itu nggak ada rata atau gimana ya kalau bopeng tuh? bopeng tuh ini Banyak Bang, scare, apa namanya, luka-luka ya. kayak bukan luka-luka Bang, tapi kayak misalkan ini kan rata kan, jadi kayak ini loh, apa namanya, Kayak bolong-bolong bekas gitu lah. terbakar. Masuk gitu nggak sih? Oh, Kayak Kunyit gitu nggak sih? masuk-masuk Luka-luka loh. gitulah ya. Kanan. ya, ya. Jadi kayak kalau muka habis habis kena ini cacar tuh kan, ada bukan bopengnya. Nah, tapi itu gede-gede Oh ya. iya. Jadi Tapi pas Mas lewat Wigit tuh tak yakin lihat itu deh. bukan orang yang kena cacar kan? Bukan. Yang pas ngambil mangga? Soalnya sampai rumah itu kan, ya awalnya karena saya, loh, kok ada orang mukanya bopeng. Pas sampai rumah, barulah saya tanya kepada ibu saya kan, Bu, kok tadi itu ada wanita bopeng di bawah pohon mangga. Ternyata kisahnya adalah dulu ada perempuan meninggal pas naik Ngapain bus. Yen? Oh, ada wanita apa, Bang? Ada perempuan yang meninggal di jalan situ, itu waktu naik bus. Jadi dia pas mau naik bus, kakinya yang satu itu belum naik ke busnya itu loh Bang. Kan kalau bus kan ada kayak yang kayak tangga itu kan. Ya, Nah, paham. kakinya itu yang satu itu masih menginjak di aspal, yang satu baru menginjak di tangga. Bisnya langsung jalan, ya udah dia jatuh keseret. Jadi dia itu termasuk Nah, hantu yang baru ya. Berarti semenjak ada bis baru dia itu jadi hantu. Ya, masuk akal juga sih. Iya. Oke. Jadi waktu itu pernah ketemu lagi nggak dengan sosok itu, Mas Wigit? enggak. Habis itu ganti lagi. Oh, ganti Oh, lagi. hantunya beda lagi. Ya itu sih Bang. Jadi karena dari keluarga ya, kayak ini memang kayak dari keluarga. Jadinya itu perjumpaan itu tuh lebih sering, tapi nggak sesering nggak sesering kakak sama adik saya gitu. Jadi kalau kakak sama adiknya Mas Wigit itu kebanyakan ketemunya dengan bentuk yang sama atau beda-beda juga? Artinya Kalau mereka pohon mangga itu kan masih ya sampai umur masih berapa sampai mungkin sekarang, bahkan masih sampai sekarang. Tapi pernah Iya, nggak ngulangin keadaan serupa ngelihat entitas itu lagi? enggak, cuman sekali itu aja. Menurut Mas Wigit, kenapa Cuman tuh dia sekali. nunjukin ke Mas Nah, Wigit? Adakah pesan mungkin yang ini ingin sih dia Bang, sampaikan? kayaknya sih enggak, tapi lebih ke ya mungkin dia, kalau orang Jawa bilang ya mungkin dia lagi ngises gitu kan. Kan kalau Lagi apa? orang-orang Lagi apa? ngises ngises Itu tuh artinya apa istilahnya tuh, kalau Mas? orang lagi panas Itu gerah gitu kan Bang. Panas gerah hmm, gitu terus jadi keluar rumah duduk di bawah pohon gitu biar kena angin semilir. ngadem Oh, kali. ada. Ngadem kali ya. Jadi Kecil, mungkin malam itu lagi cuaca gerah kan, dianya keluar. Kebetulan pas saya melihat dia gitu. Nah, Oke, menarik banget. Mas Wigit terakhir berarti itu ngelihat Bang. hantu kapan, Mas Wigit? Kalau terakhir ya belum lama ini Bang. Oh, berarti waktu di Ketapang ya. Kalau kayak Ayen ini kayaknya pas sekarang ini dia ngelihat. Soalnya ini Dua kali ya ada, nyenggol. Bang. 2 kali ya nyenggol hantunya. Punya Ayen nih. Itu memanglah HP ini. Jadi sekarang itu pas di Ketapang nih Mas Wigit ya? Lagi di set ya Abang di rumah. Dan ini juga di sini ini ada kisah ini sih di kamar saya sendiri nih. Jadi kan saya kan tinggal berdua nih ya Bang. Saya tinggal berdua laki-laki semua ya kan.
Nah, di saat kamar saya ini sepi, nggak ada penghuni, jadi adalah artian saya lagi kunjungan ke desa gitu kan, atau enggak saya lagi ke Tapang, otomatis kamar ini nggak saya tempati kan. Nah, pasti pas saya pulang ke rumah itu pasti saya menemukan kelopakkan rambut panjang. Entah itu Waduh, rambutnya waduh, waduh. siapa. Itu apakah di kamar mandi atau berserakan di semua tempat? Di kamar saya aja, Bang. Teman Anda tidak membawa siapapun kan waktu Anda tidak ada? Mencurigakan Curiga. sekali. Mencurigakan Soalnya sekali. soalnya teman saya istrinya rambutnya pendek ya kan. Ini rambutnya panjang, Bang. Apakah dia Oh my God. Apakah kita sedang membongkar perselingkuhan seseorang? Nampaknya kita sedang membongkar. Sepertinya ada selingkuhan yang tidak kita ketahui. Ternyata seperti itu. Bagian ini harusnya kita potong, jangan. Jadi Mas Wiki dapat rambut tersebut, rambutnya panjang, tapi sepanjangnya sepanjang apa tuh Mas? Panjang setengah meter lah, Bang. Semeter lah, ada yang kadang semeter. Pokoknya panjang, tapi lucunya itu merindingkan saya nih, aduh, salah deh saya. Itu datang tuh Bang, bandanya. Makanya ya ini salah saya cerita. Jadi, benda itu apa? Kata tidak tahu. benda. Saya tidak tahu. Nah, kok hilang? Kelihatan nggak? Mas Wiki, Salah, ada apa ini? Wah, hilang. Ini mau nih merinding. Cocok dengan judul kita nih Bang, merinding Bang. Informatif sekali, terlihat jelas bulunya. Iya, ini Nampak sekali. Salfok. Ini langsung ini bener-bener dari kaki, dari tangan sampai pundak tuh merinding semua nih, Bah. Berarti semua bulu ya? Iya. Semua bulu gimana? Oke. Kecuali ada beberapa bulu yang enggak, ya kan? Enggak ya. Dia merinding tapi tidak terlihat kan? Tidak terlihat deh. Ya. Jadi Mas Wigit itu percayanya itu apaan? Ya, saya percaya bahwa ini adalah ini. Mereka kan pasti menghuni lebih dulu kan di sini ya kan. Dan kita Apalagi tahu, di sebelah rumah ini. Apalagi di sebelah rumah ini kan ada hutan ya Bang ya. Kalau di bahasa ini kan ada area yang dihutankan di sebelah rumah, benar sebelah rumah ini. Jadi menurut saya ya emang mereka udah lama tinggal di sini ya kan. Kemudian dia dibuka perumahan ini, ya akhirnya ya wajar lah dia sering main kan gitu. Oh, I see. Dan Mas Wigit terganggu nggak sih sebenarnya secara mental atau secara fisik bahkan mungkin pernah nggak? Enggak. Jadi kalau terganggu sih enggak, karena saya selalu percaya bahwa di saat saya masuk rumah dengan mengucapkan salam ya kan, itu pasti penghuni-penghuni yang ada dalam rumah ini pun juga mereka akan ya istilahnya misalkan di saat mereka duduk misalkan ya mereka lagi nongkrong di depan pintu, di saat saya permisi pasti mereka akan mereka akan ngasih jalan gitu kan. Jadi di saat saya permisi pun pasti mereka akan ngasih jalan lah nih ya, jadi nggak akan mengganggu saya gitu kan. Tapi memang kadang ada beberapa ini sih Bang, ada beberapa barang misalkan kayak ya itu wajar ya kan kalau misalkan barang kan, jadi kayak kunci yang awalnya saya taruh di atas meja itu bisa hilang selama 1-2 minggu. Terus tiba-tiba muncul lagi di atas bantal saya. Saya juga merinding. Sesimpel itu. Wah, itu nggak simpel. Nggak simpel sih itu. Iya, itu nggak simpel sih kayaknya. Untung hanya kunci. Coba handphone. Kayaknya nggak mungkin. Itu bakal susah kali. Kayak meresahkan ya dia nampakin handphone. Ya. Jadi lagi nge-stop tuh kayaknya. Jadi tapi memang sampai saat ini misalkan saya 2 hari saya meninggalkan kamar, itu pasti di saat saya bersih-bersih kamar pasti ada rambut panjang. Sampai sekarang. Dan itu jumlahnya lebih dari selembar ya Mas begitu ya? Antara 2 atau 3.
Oh ya, I see. Ini kayaknya pengalaman saya juga tentang rambut panjang ini juga sangat-sangat sering. Iya kak bang. Oke. Ini banget malahan. Saya pernah ada satu rumah yang kita jadiin kantor. Itu Hah? setiap kita masuk ke rumah tersebut, kita pasti nemuin rambut yang berserakan, bahkan mungkin kalau digulung-gulung itu hampir Oh satu my genggaman. god. Nah, tapi Oh my god. selama menginap di sana sih tidak pernah ada gangguan ya. Tidak Hmm. pernah ada gangguan yang aneh-aneh walaupun itu rumahnya di tengah kota. Hanya ya memang itu tadi rambut banyak 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 banget rambut. Nah, sama Hmm. ya memang entitas rambut itu yang paling sering ditemui ya. Jadi kadang juga sempat biasanya berdebat juga sama istri apakah memang ini rambut rontok istri atau apa. Tapi itu masalahnya rambutnya itu istri kan juga rambutnya pendek ya. Sehingga saya Hmm. menyadari apakah saya selingkuh? Oh, tidak. Nah itu Wah, jangan-jangan ya kan. mencurigakan sekali. Membuka aib sendiri. Tapi saya tidak Tiba-tiba menyadarinya. tiba-tiba peringatan gitu kan. Bagaimana itu? Nah, tapi benar banget sih Mas Wigit, serius saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Jadi gangguan-gangguan yang seperti itu baik dari bunyi atau rambut. Saya pikir hanya saya aja yang ngalami, ternyata Mas Wigit juga kejadian. Yes. Oke. Untung Mas Wigit pacarnya nggak pernah main-main ke Ketapang ya. Kalau nggak kan bisa Soalnya curiga. jauh. Pernah Iya, mas main ke Ketapang. oh gitu ya. Oh, ingin Nah, tapi kan nggak memvalidasi main ke seseorang rumah nih. ya kan. Ke hotel maksudnya. Apakah ini Maksudnya fake kan, hotel? kan Ini kalau pembicaraan apa ini? maksudnya kan kalau masuk ke rumah sini kan susah ya kan, harus izin dan lain sebagainya. Jadi ya udah menginap di penginapan kan gitu. Nice. Oke, Main ini aman. kawan-kawan, ya, yang lain mungkin ada yang ingin berbagi cerita misterinya di rumah yang ditempatin. Ayen kan juga tinggal di kontrakan, Yen ya? Hmm? Ayan, Oke. boleh tuh. Apakah ada cerita yang sama? Kalau di sini selama ini belum ada sih. Tapi teman aja yang berpengalaman kayak dia bilang dengar pas malam-malam gitu kan nggak mungkin lah ya. Kalau daerah sini kan terkenal kalau Jawa ya. Biasa anak kecil tuh jam 1 atau jam 12 malam kan pada nggak mungkin keluaran gitu kan. Apalagi anak Ya kecil. benar. Nah, kalau di depan rumah ayah ini kan memang dibilang kayak berdekatan sama tetangga-tetangga. Jadi barat ini rumah ayah. Nempel rumahnya sama sebelah. Ya. Nempel. Di Oke. depan juga kayak cuma mungkin 1 langkah atau 2 langkah itu depan rumah. Nah, terus tuh kebetulan kamar Ain itu kan bener-bener kayak kamarnya kayak sekatan gitu loh, kayak pintu depan rumah, cuma dikasih pintu lagi untuk jadi kamar. Nah, biasanya kalau denger gitu, jam 1, jam 2 malam tuh suara anak kecil lari. Ketawa-ketawa lari. Tapi ya mungkin Ain pikirnya itu kayak anak-anak kecil yang lewat gitu kan. Tapi pas lihat jam, mikir lagi, lah kok jam segini anak-anak pada main, terus suaranya laki-laki, sedangkan tetangga Ain tuh rata-rata memang ada anak SD, itu cewek semua. Tapi anak laki-laki yang lewat nih. Cuma ya nggak terlalu Ain pikirkan, mungkin karena anak-anak yang dari kampung sebelah atau apa kan main lewat, ya biasalah kita nggak tahu juga kan. Tapi Ain orangnya masih logis aja sih, nggak mau mikir ke situ. Nah, terus di satu case itu teman Ain yang cerita, dia bilang, Ain kan dahulunya tuh di kamar atas, jadi Ain nggak tahu lah suasana kamar bawah karena Ain turun ke bawah tuh jarang sekali. Nah terus dia bilang, Kak Ain di mana? Kok air nyala katanya. Terus Ain bilang, aku lagi nggak di dalam kamar, aku di luar. Terus mungkin cek aja, aku bilang kan. Terus dia bilang, aku udah ke atas tapi ternyata air nggak nyala, dia bilang gitu. Terus aku bilang, aku nggak tahu, aku bilang gitu kan. Nah terus dia balik ke kamarnya, terus dia ada dengar suara anak kecil nyanyi. Aku lupa sih nadanya gimana, tapi yang pastinya anak kecil itu nyanyi, tapi dengan kondisi rumah sepi, tetangga juga udah malam, nggak mungkin anak-anak kecil nyanyi walaupun ada samping kali ya, masih ngecil-ngecil kan nggak mungkin juga kan, di samping kali anak-anak kecil nyanyi yang suram-suram kayak gitu. Nah di situ sih, tapi Ain kayak masih logis aja sih, soalnya kalau percaya hantu itu sebenarnya ke Ain sendiri itu
nggak terlalu percaya karena Ayan belum pernah ngerasain dan ngejalan kayak ngelihat langsung, tapi amit-amit lah belum pengen ngeliat kayak gituan. Oke. Memang kadang tidak sedikit juga ya lagu-lagu yang dalam tanda kutip dikenal dinyanyikan untuk kepentingan atau menandakan sesuatu. Atau kalau ngomongnya di depan kali itu saya ingat satu lagu, kalau salah tolong dibetulkan. Itu justru lagunya itu populer sebagai lagu dangdut. Tapi ternyata banyak literasi yang menceritakan bahwa lagu itu ternyata adalah lagu yang menerangkan tentang pengalaman mistis seseorang. Kayak, waru doyong Kang Mas pinggir kali, ngaluyur mah Kang Mas sambil mencari yang lewat tadi, yang lewat di pinggir kali. Jadi waru doyong itu, waru itu kan pohon waru ya, berarti sejenis pohon beringin atau lain sebagainya. Waru doyong, doyong itu kan kalau tidak salah condong ya. Jadi waru doyong itu adalah beringin condong, waru doyong Kang Mas pinggir kali, di pinggir kali. Ngaluyur mah Kang Mas itu kan berarti keluyuran sambil mencari yang lewat tadi, yang lewat di pinggir kali. Banyak literasi yang menceritakan, beberapa justru dibuat untuk menjelaskan kondisi kultur pada saat itu. Karena memang tidak sedikit di zaman-zaman tertentu ya, di Indonesia itu kan di tahun-tahun tertentu sempat terjadi kerusuhan besar, yang kemudian ada pembunuhan mungkin atau apapun yang melibatkan kali sebagai tempat untuk membuang mayat dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kali sendiri itu bisa jadi satu sumber cerita yang dalam tanda kutip ya, yang mungkin saja berkemungkinan untuk cerita lagu-lagu suram yang Ayen ceritakan. Tapi lagu suram tersebut nggak masuk dalam list TikTok kan? Nampaknya masuk tuh Bang. Itu lagu apa? Iya kan? Ya. Takutnya Ayen belum hafal, belum tahu lagunya gitu kan. Nanti aku mau bikin lagu suram gitu ceritanya. Tapi Ayen itu termasuk yang penakut atau tidak, Ayen? Penakut. Kalau di kantor kita dulu pernah ngalamin kejadian tertentu nggak, Yan? Lupa sih Bang. Hantunya nggak sempat ada ya, yang itu udah kecapean kan? Tapi memang kayak Tidur kita Bang. Menurut Abang Ayan pernah nggak sih cerita tentang hantu gitu kalau yang waktu di kantor? Nah, kita tuh pernah cerita tentang itu, misteri tali kutang di kantor. Anjir. Jadi kita itu pernah nemuin sebuah tali kutang di dalam ruangan kantor, Mas Wiki. Tali kutangnya itu warna putih. Kemudian kami semua itu kan penasaran ini tali kutang siapa. Nah, begonya kita di kantor, kita kemudian mencium tali kutang tersebut. Ini udah kan? Ya. Cewek kan kalau di kantor kan cuma 3 ya. Oh iya, yang itu. Ya, cewek di kantor itu cuma 3. 2. Iya nih. 3. Ya. Nah, salah satunya Ayen. Kemudian kita coba. Saya dari awal bersama teman saya itu Bang Darmin udah percaya bahwa itu aroma lotionnya Ayen. Tapi karena Ayen tidak ngaku, kan kita akhirnya tidak punya alasan untuk memojokkan kan. Jadi akhirnya cerita tentang tali kutang itu berjalan selama 1 bulan. Akhirnya kami anggap sebagai misteri tali kutang. Belum tercerahkan Bang ya artinya. Karena ya, itu Bang, ruangan kantor yang full komputer dan printer ya. Jadi kenapa ada orang yang ganti tali kutang di ruangan kantor? Enggak masuk akal. Ya. Akhirnya satu hari kita main truth or dare dengan cara memutar botol. Kenanya ke Ayen. Anjir. Terus Ayen berusaha untuk apa namanya? Dia truth aja. Ya, dia truth untuk jujur. Jujur. Ya, pada saat jujur dia bilang, "Bang, sebenarnya itu tali kutang Ayen." Serius. Dia terjawab. Copot itu toh. Itu serius ya? Serius, soalnya itu copot sendiri. Tapi aku nggak ganti di situ loh. Nggak ada, ngapain aku juga ganti di situ. Tapi nggak dibawa pulang ya, sengaja untuk membuat semua laki-laki berimajinasi. Iya, siapa? Aromanya. Wow, otak saya kemana-mana.
Otak Anda kan memang walaupun tidak dipancing memang kemana-mana. Nampaknya. Oke. Auzan sendiri pernah nggak ada yang pengalaman yang menurut Auzan paling horor selama ini yang pernah Auzan alami? Kalau yang paling horor ya, mungkin bisa istilahnya tuh kalau dijelasin saya itu kayak Bang Wigit ya. Istilahnya kayak kalau kakak itu memang sensitif banget. Malah saking sensitifnya kalau kita omongin ya pernah istilahnya kalau dalam itu histeria atau kita biasanya punya kesurupan atau gimana. Cuma kan kalau yang saya kan istilahnya kan apa ya saya nggak bisa ngelihat gimana cara saya untuk percaya gitu kan. Itu ya istilah ya cuma bisa dengar aja. Tapi sama istilahnya itu ngapa sama itu ya kalau ngerasain bisa. Cuma ngerasain kayak oh kayaknya di sini memang agak kayak gitu-gitulah istilahnya ya. Cuma apa untuk pertama mungkin agak ke cerita lucu dulu kali ya sebelum kita yang menyeramkan. Jadi kan di sekolah kami itu kan saya itu kan sekolahnya di MTS negeri ya, di MTS negeri. Langsung Ketapang. lucu ini ceritanya. Yang Untuk ini pasti menjelaskan lucu nih. Ini pasti lucu nih. Soalnya apa? Jadi kan apa? Seramnya enggak, cuma kan itu kan kesurupan massal ya. Jadi pada saat kalau nggak salah tahun 2013 2012-an gitulah tahunnya itu. Jadi apa? Ada satu orang itu namanya Pak Misrawi itu memang terkenal banget. Tapi itu salut banget sih. Istilahnya tuh kenapa salut? Jadi kalau orang-orang itu kan tengah apa lagi kesurupan massal, yang lain-lainnya kan manggil-manggil orang pintar kan kita nyebutnya itu kan. Wah, terus apa dibaca-bacain nggak keluar malah makin ketawa itu kan. Tiba-tiba dia datang kayak hero gitu, pahlawan kesiangan. Tapi gayanya itu keren, datang katanya. Saya masih OSIS gitu kan. Jadi kan bantu-bantu juga gitu. Jadi gaya dia itu keren. Keren tuh kenapa? Kalau orang lain tuh pakai baca-baca atau gimana, keluar. Dia nggak pakai ngelakuin aja. Ngelakuinnya pakai apa? Diludahin, Bang. Serius, Bang. Diludahin, Bang. Jadi ada satu kan, mana yang paling kuatnya? Saya ini kan. Dia pun langsung, katanya. Kok saya, waduh, katanya. Dia itu langsung, jadi saya itu tinggal, jadi tinggal, kok kuat bener atau gimana ya orang ini? Itu antara jigongnya mengandung COVID dan mengandung bau. Jadi itu terkejut Bang. Jadi kayak baca-baca Al-Fatihah tiba-tiba gitu langsung kata. Kok bisa yang lain capek-capek? Hantunya kan juga tidak mau diludahi dalam jumlah yang banyak kan. Iya. Jadi dikit udah nggak kuat. Nah, terus itu, apa? Ya, terus itu kan ada yang kedua itu agak lucu juga. Jadi kan kami kan selalu udah tahu Pak Mis itu hebat kan gitu kan istilahnya. Berapa tuh? Nah, jadi kan lanjut ya. Jadi kan ada satu orang itu cewek. Jadi dia kan yang istilahan tuh kayak langganan gitu kan kesurupannya. Jadi istilahan tuh dia gitu yang paling sering dan paling pertamanya gitu kan. Duta kesurupan ya. Iya, kayaknya duta kesurupan kayaknya soalnya dia yang pertama itunya. Ya, jadi kan dia itu kan tiba-tiba itu kayak berontak tuh yang pas hari itu paling ingat saya tuh. Dia itu lari, Bang, dari masjid tuh. Kan itu kan agak jauh kisaran 300 meter gitu lah kan. Jadi kan mereka tuh susah nahannya, tiba-tiba kebangun tuh langsung lari ke belakang kan. Jadi kami tuh ngikut di belakang. Panggil Pak Misrawi. Oh iya, langsung kan sama-sama itu. Pas itu tuh. Ya, dia lari-lari gitu. Jadi itu kan di bangunan belakang itu kan tingkat 2 kan. Jadi Pak Misrawi, ada apa katanya? Itu Pak yang situ yang biasa langganan tuh. Dia langsung itu, biarin aja katanya. Lah Pak, dia ke atas tuh Pak. Ya udah biarin aja katanya. Jadi nggak apa-apa nih Pak. Iya nggak apa-apa. Nggak tahu nggak apa-apanya itu Bang. Rupanya dia naik ke atas. Udah naik ke atas tuh. Kan ada kayak namanya itu beranda gitu kan. Kan itu ada kayak pagar gitu.
dia lompat Bang. Terus kan ada itunya kan, ada kayak apa, ada istilahnya itu atap gitu kan. Jadi kami tuh udah apa, Pak itu ngelompat Pak, enggak mungkin, enggak berani. Kalau ngelompat ya udah biarin mati. Oh ya udah santai aja. Tiba-tiba, Pak, Pak langsung itu kan, Pak katanya. Waduh, tinggal satu. Jadi itu tuh kan ada kayak apa, ada silokan gitu ya. Jadi ada satu kakinya itu masuk ke situ. Nah lucunya, jadi kan bilang, Pak ini serius Pak, ini nggak sakit Pak itunya. Ya kalau dia mau melompat ya urusan dia, katanya bukan urusan saya. Tinggal ini agak bingung juga jelasnya kan. Terus paling lucunya apa Bang? Ketika udah jatuh, dia itu kesadar, nggak kesurupan lagi. Tiba-tiba dia bilang gini yang si ceweknya, pakai bahasa Ketapang ya. Alah bodohnya aku, kok aku ngelompat ya, tinggal kok jadi jadi takut ada tapi ketawa pun ada. Jadi Pak Misrawi itu dalam mengeluarkan ludah itu ada modenya nggak tuh Bang Auzan? Misal kayak mode auto dan mode semi auto. Kayak semi auto. Tapi kalau jumlahnya banyak, banyak itu kayak senapan mesin Bang gitu. Iya. Itu kayak yang masih shotgun Bang ya. Jadi satu-satu keluar gitu. itu yang paling lucu tuh. Dan malah ketika udah selesainya, saking udah capeknya, jadi kan guru itu katanya ya udahlah katanya, ini capek kita ngurus kok kayak gini terus. Jadi endingnya itu di sekolah itu, jadi kalau yang kesurupan itu mereka itu langsung dikasih belacan, udah nggak tahu kenapa, cuma pokoknya ada kesurupan lagi masukin belacan di itunya, atau terasi kan kita nyebutnya kalau misalnya orang itu kan nggak tahu. Jadi tanya ke teman-teman yang istilah itu yang rohani gitu, jadi gimana kalau yang kesurupan itu? Enggak, langsung pakai belacan aja udah langsung hilang, nggak tahu, udah capek kita digituin terus. Mungkin belacan itu kan terbuat dari udangnya mungkin udah ambil wudhu. Nampaknya ya kayak laut kan. Jadi nanti Bang Auzan, dari pengalaman Bang Auzan ini, akhirnya saya berpikir satu bisnis baru yang bisa kita gagas. Itu adalah serbuk serbuk untuk menyadarkan kembali. Jadi mungkin nanti belacan tersebut itu ingredientsnya kita tulis, manfaat lain adalah untuk menyembuhkan kerasukan. Boleh. Bahan baru ya. Oke, seru juga sih cerita. Jadi berarti memang masing-masing kita pernah mengalami sesuatu hal yang horor ya, dan pengalaman-pengalaman horor tersebut pada akhirnya membuat teman-teman jadinya punya pemahaman sendiri. Saya secara pribadi itu kan saya tinggal di rumah yang memang dikelilingi hutan ya, karena memang secara pribadi saya suka sekali dengan ketenangan. Tapi dulu waktu saya pernah punya satu tempat untuk latihan. Jadi tempat latihan itu di KNPI kalau di Ketapang. Dan KNPI itu dulunya adalah bangunan tua yang kita sebutnya sebagai SMAP. Jadi SMAP itu adalah satu sekolahan cikal bakal jadinya SMA Negeri 1 Kabupaten Ketapang. Nah, jadi kita sering ada kegiatan di situ, sampai sekarang gedung itu masih dipakai. Di waktu itu kita bikin satu kelas dengan anak-anak Muhammadiyah, isinya ada kurang lebih 50-an orang. Saya masih ingat, saya punya satu adik juga di sana, namanya Putra. Dia pada saat kami sedang belajar sama-sama, kita tiba-tiba ngedengar bunyi orang lari. Bunyinya lari di lorong panjang, mungkin Bang Auzan masih ingat ada lorong panjang di ruangan atas. Jadi di atas itu ada kurang lebih ada 4 ruangan. 4 ruangan tersebut ada satunya ruangan kantor, 2-nya itu ruangan agak kecil, 1-nya ruangan besar untuk mengajar, dan di atas itu kurang lebih ada 3 toilet yang bisa dipakai. Nah, bangunan ini memang nggak pernah dipakai kecuali ada kegiatan. Dan bangunannya itu los semua. Nah, jadi pada saat kita dengar bunyi lari yang cepat tersebut, saya dengan Putra kemudian keluar untuk ngecek. Karena kita sejujurnya saya juga
skeptis ya. Saya tidak begitu percaya dalam tanda kutip terhadap bahwa makhluk itu tuh bisa secara terang-terangan mengganggu. Tapi pada saat kami berada di lorong tersebut, saya ikut pegang lantainya, dan Putra juga ikut turun pegang lantainya, dan tiba-tiba bunyi suara lari tersebut itu lewat di antara kami berdua. Dan reaksi pertama itu ya tentu takut ya. Kemudian kami ke dalam, saya coba berpura-pura untuk berani, karena di sana itu yang tua kan cuma saya sendiri ya. Nah, saya coba untuk pura-pura berani, dan ya pura-pura doang, karena kan kita nggak mungkin takut, karena anak-anak kan pasti lebih takut ya. Nah, setelah kejadian itu, tiba-tiba saya ngerasa bahwa di situ paling sering setiap malam, karena kan saya juga punya kelas malam, itu paling sering mendengar orang mandi di WC yang ada di bawah. Jadi setiap hari itu saya sering kalau udah masuk maghrib itu mendengar suara orang mandi. Jadi, nah pelan-pelan saya nggak bisa sebutnya terbiasa ya, tapi saya mulai tidak peduli dengan suara tersebut. Nah, hingga pengalaman ini bisa jadi pengalaman lucu, tapi sekaligus pengalaman terseram saya selama saya hidup mungkin. Jadi hari itu saya sedang boker nih, kawan-kawan. Saya boker di WC bawah. Di bawah itu WC-nya ada 3 juga. Saya boker di WC tengah-tengahnya. Tiba-tiba lampu mati dan angin kencang. Nah, jadi di kantor itu ada 2 tangga yang naik ke atas. Itu terkena angin itu bunyinya langsung deg-deg-deg-deg-deg. Saya baru kali itu ngelihat itu lampu mati itu bersamaan dan blackout. Itu gelap total, nggak ada apa-apa, nggak bisa kelihatan. Jadi saya itu nggak sempat pasang celana, masih dalam kondisi boker yang berbeda. Jadi saya keluar langsung. Jadi dengan itu masih bergelantungan ya. Saya keluar langsung ke depan teras kantor tuh Bang Alzan. Itu kan sebenarnya nggak bisa naikin motor ya. Iya. Karena kalau di sana itu kalau hujannya terlalu lebat itu tempias ke ruangan kantor di dalam, dan itu ada laptop. Saya juga harus memberanikan diri untuk naik ke atas. Setelah pengalaman saya mendengar langkah kaki yang lari-lari di atas tersebut, dan pengalaman itu langsung di depan mata saya. Saya tetap berusaha untuk merasa tidak percaya ya, tapi ya tentu dengan kondisi yang gelap total itu, jadi rasa takut jadi bertambah. Karena secara pribadi saya lebih percaya bahwa sebenarnya itu kita nggak takut hantunya, kita takut tuh gelapnya. Even coba kawan-kawan bayangkan kalau kita ngelihat pocong di siang hari sekitar jam 12 siang. Itu kan pengen smackdown dibandingkan pengen takut. Iya sih. Ya, benar. Kesel malah liatnya. Nah, jadi ya, saya turun masih dalam kondisi bergelantungan dan belum cebok. Saya naikin motor itu ke dalam. Saya nyalain motor tersebut agar lampunya itu bisa nerangin di bagian bawah. Langsung saya kejar ke atas. Dan tiba-tiba suara di telinga saya itu penuh kayak wow. Suaranya itu penuh dan begitu ribut. Dan saya coba tanya ke beberapa orang yang memang mengalami, mungkin saya sebutnya apa ya, prakerasukan ya. Nah, orang-orang yang prakerasukan itu gangguan pertamanya itu adalah mereka kemudian terdistraksi akan suara yang ribut. Ada suara yang besar, kecil, anak-anak tertawa dan sebagainya. Dan saya mengalami itu di tengah-tengah kondisi tersebut, saya mengalami itu. Dan sepulangnya, saya sepertinya masih berhalusinasi ya sepulangnya. Saya pulang ke rumah udah ya tentu sudah cebok dan sudah pakai celana ya. Kira masih gelantungan tadi Bang. Itu masih bergelantungan, cuma sudah ditutupi pakai celana. Oh iya sih. Ya, tetap dia nggak tinggal, dia ikut saya sampai hari ini masih ada. Alhamdulillah. Secara pribadi, ya nggak bisa dicopot. Jadi akhirnya sampai ke rumah itu saya kemudian tidur malam. Saya tidak mengalami ketindihan, walaupun saya pernah mengalami ketindihan ya. Nah, kalau ketindihan itu kan kayaknya hampir semua doa kita keluarin ya. Iya. Nah,
Jadi saya tidak ngalamin ketindihan, cuma saya itu tidurnya itu kayak tidur beta, antara tidur dan tidak. Saya kemudian dalam setengah tidur dan tidak itu saya ngelihat ada tubuh tinggi, telinganya runcing, dan dia tidak bergerak di situ saja. Dan saya percaya itu kali pertama saya mengalami kondisi yang boleh dibilang mungkin mematung ya, kalau orang banyak sebutnya itu kelu. Jadi saya full ya. Dan saya pikir itu peristiwa yang cukup lumayan menakutkan, karena ternyata gangguan yang datang itu ya berupa suara yang ribut, nyaring, kita terdistraksi. Secara mental kita itu terdistraksi, kita merasa bahwa semua di telinga kita itu penuh dengan suara-suara yang ada. Dan setelah kejadian itu, kecuali ada anak-anak, kalau nggak ada anak-anak, saya tidak terlalu berani untuk naik ke bagian atas bangunan tersebut, kecuali memang kondisinya memaksa. Jadi kalau mungkin dulu Auzan dan teman-teman sering latihan bela diri di bawah, kita biasa naik ke atas itu kalau pas rame-rame aja. Kalau pas sepi, bahkan saya secara sendiri pun tidak terlalu berani naik ke sana. Nah, belakangan saya ketahui, ada tempat les itu Bang ya, yang tempat les itu. Belakangan saya ketahui bahwa bangunan SMAP ini sama tuanya dengan bangunan Akper dan bangunan salah satu radio pemerintah ya, kalau di Ketapang PT RSPD, yang juga dibangun pada zaman Jepang. Dan so kita kan sebagian besar mungkin tahu bahwa Jepang itu punya satu cara melakukan melakukan serangan. Mungkin bagian dari cara mereka itu untuk menjajah itu adalah dengan melakukan sex slave. Jadi mereka itu memperbudak perempuan-perempuan untuk jadi bagian dari sex slave tersebut. Entah benar atau tidak, sebagian orang percaya bahwa dulu di tempat itu pernah terjadi peristiwa tersebut. Tapi intinya bagi saya pribadi, saya percaya bahwa setiap jengkal tanah itu memiliki ceritanya masing-masing. Dan kita mesti percaya bahwa kita itu tinggal di atas tanah yang sebenarnya even semua lapisan tanah tersebut adalah kuburan. Entahkah itu manusia, ataukah itu hewan dari masa lalu, dari kondisi-kondisi sekarang. Jadi kita ini semua berdiri di atas satu kuburan besar, yang kemudian itu yang mungkin salah satu membentuk diri kita harus suka tidak suka kita berinteraksi dengan hal-hal tersebut. Dan ya mungkin ada juga peristiwa-peristiwa yang mungkin saja berdasarkan histeria seperti yang Bang Auzan katakan. Saya itu adalah generasi ketiga atau keempat salah satu sekolahan yang dibuka di tengah walaupun di tengah kota. Waktu itu di zaman saya itu masih hutan. Tidak jarang sekolahan saya itu pas mengajar itu datangi atau silaturahmi dengan monyet-monyet ekor panjang. Biasa kita salaman, TikTok bareng kan. Dan itu monyet ya. Ya. Monyet kepala hitam kali Bang ya. Betul. Histeria massal itu baru saya temukan setelah saya itu pindah ke sekolahan yang ada di kota. Dan kadang histeria massal itu kan adalah momen yang paling ditunggu anak cowok. Balik awal kan. Paham Tom. Ya, atau bahkan bagi beberapa pria itu adalah kesempatan untuk bertindak menjadi pahlawan di tengah para wanita-wanita. Kesempatan dalam kesempitan. Meraba-raba itu kesempatan dalam keramaian. Keramaian sih. Dalam keramaian. Keramaian sih. Nah, karena di tengah tempat tersebut. Namun saya heran itu satu sebenarnya adalah kenapa dari semua yang kerasukan itu saya tidak pernah melihat guru kerasukan. Iya. Ya. Apakah Benar. hantu-hantu itu memilih untuk wah ini guru nih, jangan? Iya. Kita bisa membedakan ternyata. Iya, berarti hantu-hantu ini berorientasi kepada siswa-siswi kan, dan kebanyakan itu siswi. Kita kan hampir jarang melihat siswa yang kesurupan ya. Kebanyakan itu kan pasti siswi-siswi. Dan histeria itu dijelaskan sebagai bentuk sensitivitas perempuan. Ini maksudnya tidak untuk mendiskusikan isu feminisme atau lain sebagainya.
Tapi faktanya di sekolah saya waktu itu ini sangat-sangat tidak sedikit saya ngelihat hampir di hari-hari tertentu, contoh misalnya di hari Sabtu atau di hari ya kebanyakan di hari Sabtu atau di hari Senin ya. Di hari Senin itu pasti pada saat upacara bendera. Ya, benar. Saya pernah ngalamin satu Oh iya, bulan. Mungkin bukan 1 bulan, 2 bulan. Zaman itu sekolah saya itu termasuk sekolah dengan jumlah murid ramai ya. Pada zamannya kami sangat cukup lumayan ramai. Itu setiap upacara bendera itu kesurupan. Jadi ini yang saya anggap sebagai sebuah ikhtiar bagi teman-teman yang mungkin sedang ada masalah. Pada saat ada yang kerasukan, mereka merasa di tengah terik panas itu kan mereka, oh kok agak pusing, apa saya kerasukan? Ah kerasukan aja deh. Kerasukan aja deh. Ya. Nah, tapi sengaja. Ya, coba deh kita coba pengen dengar dari perspektif cewek nih, Kak Ayen. Pernah kesurupan nggak? Atau pengen kesurupan nggak? Belum. Tapi aku Tapi pernah pengen lihat nggak? orang kesurupan. Pengen nggak? Oke. Nggak. Jadi pada saat Kak Ayen melihat teman kesurupan, apa yang Kak Ayen rasakan? Takut sih. Tapi waktu itu pernah ya bener, dia tuh di sebelah. Bener-bener waktu pramuka sih. Biasalah ya kalau hening-hening gitu kan. Kita kan biasa kalau pramuka pasti ada kayak yang bikin sedih-sedih itu heningan malam lah sebutannya kan. Ya, ya. Jurit malam atau heningan malam ya. Ya, Renungan itulah. malam. Renungan malam itu kan. Nah dia tuh posisinya bener di sebelah Ayen. Terus dia nyender gini kan, baring gitu. Sampai kirain Teman yang sedih kesurupan nangis. ya? Ya, Apa teman yang kesurupan itu ya? Kirain tuh dia nangis. Kan biasalah kalau ya aku kan cuma gini, ya tenang ya, Ya. tenang. Terus tiba-tiba dia makin geser kayak nggak bisa numpuk badannya lagi kan. Gini terus aku bilang, kamu pusing. Dia diam aja kan. Terus Ayen bilang, mau tak temenin ke UKS gak? Diam. Terus aku bilang lah sama itu yang teman sebelahku, temenin yuk ke UKS. Aku bilang, dia kayaknya badannya udah berat. Aku bilang kan aku nggak sanggup lagi. Yang dia udah nyender gini. Terus ayolah, ayo. Nah, pas ngangkat dia langsung gitu loh. Terus langsung kaget. Dan Pas di samping ya? posisinya tuh nggak tahu apa-apa. Gimana? Aku bilang. Dan dia langsung nyender. Jadi dia jatuh gitu aja. Aku takut. Jadi aku biarin. Langsung Pas jatuh. SMA ya Yan ya? Pas SMA. SMA ya Yan ya? Oh. Sekarang udah sembuh belum? Atau masih di situ? Udah enggak lagi. Cuma tuh maksudnya kan gimana ya, kok tiba-tiba gitu loh. Terus tuh aku harus aku gitu. Aku kan nggak tahu cara nanganin kan. Langsung aku tinggalin, langsung lepas gitu aja, tak biarin letak di sana. Sebenarnya Kawan tak setannya bagus. juga berpikir begini. Sebenarnya setan juga berpikir kenapa harus kamu? Dia lagi asik nyender kan. Sumpah itu kaget Tapi banget ini tuh. sih ya. Terus Ini ya, sampai terus ya. panggil kepala itu kan, panggil guru kan, langsung dia bilang, loh kok nggak ditolongin, kok nggak ada yang nolongin? Nggak berani aku bilang. Aku ya sampai mau nangis, soalnya aku panik banget sumpah kalau yang kayak gituan tuh. Dia langsung kayak mau terajang, maksudnya mau nendang gitu loh. Jadi kan takut. Oke. Tapi nggak tahu lah ya dia gimana ya. Kalau biasanya kan aku sih ya, menurut perspektif aku sendiri, aku lihat itu tuh biasanya cewek itu biasanya cuma caper. Lebih tepat. Oke. Ya. Aku Jadi bisa melihat orang-orang yang kayak di contohnya teman aku sekelas, dia sering banget kayak bilang, dia bilang aku ngeliat hantu, dia bilang aku ngomong sama hantu, dia indigo lah pokoknya gitu kan, dia dia mengira dia indigo. Nah terus aku bilang ke teman-teman, kamu percaya kok, biasanya dia ngomong sama hantu, dia bilang gitu kan. Tapi menurut aku pribadi ya enggak, kayak dia cuma caper aja. Masa setiap hari kamu kayak menunjukkan kamu kerasukan, kamu pingsan, kamu merenung sendiri ya. Kita kayak ada kah orang kayak gitu setiap hari, aku bilang gitu kan. Coba Ya, bagi yang kerasukan ya. Gimana. Tapi menurut aku, dan nggak hanya aku sendiri, ada sebagian juga yang mengira dia tuh sebenarnya caper aja. Nggak sebenarnya dia merasakan seperti itu. Teruntuk siapapun yang kerasukan, tolong tahan sampai pulang ke rumah kerasukannya. Betul. Jadi kalau dalam kamar sendiri, baru kerasukan. Mohon dikondisikan. Harus keramaian gitu ya. Iya, harus di keramaian seperti itu. Aku ya bingung. Aku aja pengen loh ya.
kayak upacara pengen sih pingsan gitu, mau ngerasain gimana sih pingsan. Anjir. Mau ketawa terus. Mereka bisa ya tahu diangkat gitu. Memang terkadang kegiatan renungan malam ini kan juga sebenarnya kontradiktif dengan pesan kakak kelas ya. Misalnya pada saat kegiatan renung malam, saya juga kadang itu justru saya merenung itu adalah karena saya memikirkan perintahnya. Misalnya pas renungan malam, kakak kelas bilang, ayo kita ingat apa yang terjadi kesini. Judulnya kan renungan malam. Pada saat kita merenung, kakak kelas langsung bilang, jangan temenung tuh. Renungan malam. Masa renungan malam itu kan kata kerjanya kan renung ya. Renung. Artinya yang dilakukan adalah termenung kan. Justru kakak kelas bilang, ayo jangan termenung ya. Jadi mau ngapain? Jadi ngapain? Renungan malam kan. Teruntuk kakak kelas yang meminta renungan malam, tolong ditahan. Tolong ditahan. Jadi memang kadang hantu itu ya terkadang juga bisa jadi cara untuk menyelamatkan kita juga ya dari pelajaran-pelajaran sulit, pelajaran-pelajaran berat. Saya itu sebenarnya sangat senang terjadi kerasukan di hari Senin itu, karena kalau di sekolah saya itu kan pelajaran matematika itu kan kebanyakan di hari Senin dan 3 jam pelajaran kan. Iya benar. Jadi juga. Saya menduga ini adalah komplotan hantu konspirasi. Yang sebenarnya ya konspirasi hantu konspirasi yang sebagian besar mereka itu anak IPS. Konspirasi banget. Zaman kita kan Mas Wigit baru bisa milih jurusan itu kan setelah kelas 3 ya. Nah, kalau sekarang kan milih jurusan itu kan dari awal udah milih jurusan ya. Dari awal lah. Ya, kalau zaman kita itu kan kelas 3 baru diminta milih jurusan. Kecuali kelas 2 saya. Kalau saya di kelas 2. Oh, iya, saya kelas 2 juga. Saya kelas 2 juga. Berarti bisa ketebak tahun berapa itu? 2 dong saya ya. Saya kelas 3 baru diminta untuk memilih kan. Dan saya terkadang juga bilang sama guru, kenapa hidup selalu harus memilih? Anjay, baper. Beneran bilang gitu? Ya, enggak lah pasti. Jadi ternyata Kak Ayan sekarang itu sebenarnya daripada anak indigo, sekarang itu lebih keren anak indie. Tanpa go. Iya. Indie banget. Anak indie. Ya. Indie home sekarang Bang, terkenal Bang. Ya. Anak indie home sekarang. Indie itu kan bukan kerasukan hantu tapi kerasukan kopi ya di saat senja. Senja. Kopi senja. Promosi kopi senja lagi. Kopi senja. Oke, so kawan-kawan, thank you banget sharingnya akan cerita hantunya. Ditunggu sharing selanjutnya lagi, mungkin dengan cerita yang lebih seru. Ini sih sebenarnya bukan merinding ya, justru jadinya itu ketawa. Iya. Jadinya ngakak nih malah ya. Iya. Tapi bang ya, kalau kita ngomongin balik apa? Ya gimana? Barusan gimana bang? Saya lari kenapa? Tirainya tuh bergerak-gerak, jadi saya tadi keluar kamar. Wow. Ada suara lagu TikTok nggak tuh di sekitar tirai? Positif tinggi aja angin. Nah, kalau balik ke tadi bang ya, jadi kalau misalnya Ayan itu kan bilang kan apa ada caper kayak gitu kan. Kalau saya jadi target capernya bang, saya pernah itu dengan junior tuh pernah kayak gitu tuh. Sombong banget ya. Istilahnya itu apa? Ada itu kalau nggak salah tuh pas apa kayak zaman SMA gitulah. Jadi kan ada pelatih gitu. Jadi saking udah tahu kalau anak itu caper sampai mau nggak mau itu apa? Jan katanya. Kenapa pak? Itu kalau misalnya yang itu kesurupan nanti kamu dekat dia ya. Ngapain pak? Ya, kelihatan bener Jan itunya. Jadi pas itu tuh bang, saya masih ingat loh kejadiannya. Datanglah kan, Jan, kamu sini dong itunya. Dia lagi kesurupan nih. Datang kan. Terus tangan saya itu, sumpah bang, saya jadi kayak boneka bang. Masa kayak boneka tuh tangan saya itu diarahin senior saya untuk megang tangan dia. Jadi tinggal astagfirullahaladzim. Jadi tinggal tuh Bang Aujan dah megang tangan kamu. Dia pun tinggal tinggal astagfirullahaladzim kata saya. Hantunya modus banget. Sunda itu diajarin dulu. Itu menandakan Auzan itu tidak bawa belacan.
Oh iya, kurang ingredient Benar. belacan ya. Lupa belacannya yang tadi. Oh iya, ada yang tahu nggak sih yang case di Ketapang yang anak mau nyebur ke Pawan 5 apa Pawan 2 itu lupa. Bukan hanya tahu Pernah banget dengar. kan kasusnya di zaman-zaman kita ya. Oh iya, Iya. Kan ayatnya itu ya. Nah, Bukankah anak yang mau nyebur ini juga sempat heboh dengan foto-foto dan video-video ya? Oke. Aku nggak tahu sih tentang Oke. itu, tapi setauku Sempat masuk koran ya, Yan ya? Iya, sempat masuk koran yang ada tulisan itu kan. Dia bilang dia dipaksa buat bunuh diri gitu sama orang yang... Oh, oke. Nah, menurut Abang pribadi ya, itu menurut Abang itu benar atau dia hanya caper? Oke, menarik. Pertama itu, bunuh diri itu kan sebenarnya sangat mungkin dilakukan bahkan tanpa harus menarik perhatian. Artinya kan banyak teman-teman yang kadang nanya kepada saya juga, Bang, saya teman kami ini rapuh dan kami takut dia bunuh diri. Sebenarnya kan bunuh diri itu kan tidak perlu waktu yang lama ya. Dan tidak mesti harus di depan publik. Masuk ke WC 5 menit, potong nadinya, mati. Iya, betul. Nah, dan itu pasti akan jauh sekali dari kemampuan kita untuk menyelamatkan. Nah, tapi kalau kemudian itu bunuh dirinya itu mungkin dilakukan di depan publik, pasti tujuannya untuk memberikan informasi atau memberitahu kepada seseorang atau sekelompok orang bahwa dia tersebut itu rapuh dan luka, mungkin begitu, bisa jadi. Dan kalaupun kita berasumsi bahwa itu adalah bagian dari cara dia menarik perhatian, bisa aja, karena kita itu tidak perlu waktu yang lama kalau benar-benar dia serius untuk melakukan bunuh diri. Kan begitu ya. Nah, jadi saya pikir ada benarnya kalau kita berasumsi itu sebagai bagian dari menarik perhatian. Dan bisa saja dia juga mengalami skizofrenia. Artinya tidak sedikit orang-orang yang kemudian ingin bunuh diri itu kan mereka berawal dari overthinking yang kemudian pada akhirnya itu mungkin overthinkingnya itu by trauma atau lain sebagainya. Nah, kemudian berakhir pada depresi, depresinya itu mungkin membawa halusinasi kan. Halusinasinya itu kemudian bikin mereka skizofrenia. Pada saat skizofrenia tersebut itu tahapan itu udah habis, di mana dia merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang care terhadap apa yang dia alami dan dia lakukan. Sehingga di alam bawah sadarnya sendiri, mungkin unconsciousnya sendiri berpikir bahwa mungkin akan lebih baik saya itu tidak ada karena keberadaan saya juga tidak membuat orang-orang di sekitar saya itu peduli. Nah, jadi bisa jadi bisikan tersebut itu justru datang dari kesadaran dia yang lain atau unconsciousnya akan begitu kan. Nah, unconsciousnya artinya pada saat seseorang itu depresi, dia tidak punya teman, dia terpaksa harus membuat entitas lain atau sosok teman yang sebenarnya adalah pikiran dia sendiri. Nah, pikiran dia sendiri kan. Nah, ada yang berakhir mungkin pada akhirnya dia berakhir pada berkepribadian ganda. Atau mungkin kepribadian ganda tersebut belum keluar secara physically tapi baru keluar dalam suara lain sebagainya ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, sesuatu hal yang paling mungkin terdistraksi oleh kita itu adalah suara, itu yang paling awal dari bentuk halusinasi yang sebenarnya. Dan itu yang mungkin pada akhirnya membuat dia itu merasa yakin bahwa apa yang ia lakukan karena mendapatkan bisikan. Bisa saja benar bahwa dia mendapatkan bisikan, tetapi belum tentu benar bahwa bisikan itu berasal dari entitas yang lain. Ayen. Agak orang Kirain ya. apa ya? Kirain apaan? Ya. Buka. Jadi bigo ya. Jadi bigo di sini ya. Nah, jadi bisa jadi ada benarnya. Nah, tapi sebenarnya kalau seseorang ingin bunuh diri dan betul-betul dia serius terhadap bunuh dirinya, dia sebenarnya nggak perlu ngelakuin itu di depan publik. Dan sayangnya kan itu dilakukan di depan publik. Ya semoga saja cara yang ia lakukan kemudian dapat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian membuat orang lain juga tersadar dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia itu kan bukan hanya makan dan minum ya, kebutuhan manusia kan juga dihargai keberadaannya.
Mereka eksis. Nah, kebutuhan manusia itu kan bukan hanya dicintai, kebutuhan manusia juga akan memberikan cinta kan juga kebutuhan. Nah, problem dengan teman-teman kita yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia menyukai atau mencintai seseorang. Nah, ini lebih horor dibandingkan tadi. Kalau tadi agak lebih lucu. Nah, dengan begini lebih horor. Tolong pertahankan Iya, ketakutan kami itu. Ya. boleh. Nah, Cocok tuh. ya, double Mirip change-nya sih. agak itu ya horor ya. Iya, double change. Double change. Nah, jadi bisa aja betul-betul dia dapat bisikan, tapi pertanyaan terbesarnya adalah belum tentu bisikan itu berasal dari sesuatu hal yang di luar dirinya. Jadi ya bisa aja nih trauma dan lain sebagainya. Dan ya banyak yang kejadian-kejadian seperti itu ya. Bahkan orang-orang tertentu pada saat merasa dirinya tidak berharga, dia merasa apapun yang ia punya tidak berharga. Nah, sehingga yang paling buruk itu sebenarnya bukan hanya menghabisi diri sendiri, yang terburuk bahkan ada yang kemudian menghabisi orang-orang di sekitarnya, anak-anaknya, istrinya, lain sebagainya, atau bahkan mengajak keluarganya bunuh diri bersama, lain sebagainya. Even banyak jalan ya. Ada satu film yang sekarang ini 2021, kawan-kawan boleh cari deh, saya juga lupa judulnya apa tepatnya. Tapi film dokumenter tentang satu keluarga di India yang kemudian melakukan bunuh diri massal. Dan mereka mempercayai bahwa dengan mereka bunuh diri massal tersebut, ritual mereka terjalankan dan mereka akan dibangkitkan kembali. Nah, hal-hal seperti ini kan terjadi dengan cukup banyak alasan ya. Artinya di masyarakat yang seperti kita, yang percaya bahwa ada entitas lain selain diri kita, itu punya kecenderungan untuk mencari penyebab di luar nalar kita untuk menjelaskan perilaku-perilaku yang unlogical ya. Padahal manusia itu sendiri kan berpotensi untuk berhalusinasi dan berpikir sesuatu hal yang di luar jangkauan mereka. Jadi ya saya pikir bisa aja betul-betul dia itu caper, tapi bisa aja yang terjadi tersebut adalah skizofrenia. Permasalahan kita di Indonesia itu adalah bahkan mungkin permasalahan kita ya secara pribadi, saya tidak menyebutnya umum, di circle kita sendiri itu kita terlambat menyadari orang-orang tersebut mungkin mengalami depresi. Bahkan tidak sedikit dari kita itu bahkan mungkin menyalahkan mereka terhadap kondisi depresi mereka. Kan paling sering ya kita dan kawan-kawan itu bahkan pada saat kawan-kawan kita curhat tentang putus cinta atau curhat tentang kehilangan orang-orang yang disayang, kita bahkan punya jawaban yang paling sering memperkecil masalah mereka dengan kalimat, kok kamu gitu aja kok nangis. Oh iya. Pernyataan tersebut banding nasib kan, banding nasib iya. Nah, apalagi seperti Bang Auzan banding nasib misalnya berarti aku dulu juga pernah kayak begitu kan. Nah, lebih berat daripada kamu misalnya gitu kan. Nah, padahal semua orang itu kan, setiap orang itu kan punya kelembutan hati yang berbeda-beda ya, ketahanan hati yang berbeda. Nah, ada yang mereka mungkin dengan kondisi seperti ini mereka bisa kuat karena mungkin situasi mereka juga cukup untuk menguatkan. Ada yang mungkin kemudian itu justru membuat mereka menjadi yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang simpati terhadap masalah mereka. Nah, jadi kita ini hidup dalam kondisi yang trauma itu menumpuk hampir setiap hari. Tidak dicintai, tidak dihargai, bisa datang dari manapun. Rekan teman kerja yang kemudian sering mengeluarkan kata-kata toksik yang tidak bisa kita terima. Beberapa orang berhasil untuk berdamai dengan kata-kata tersebut dengan oke, saya juga bisa ikut tertawa, tapi beberapa orang kemudian menjadi lebih overthinking dan bahayanya banyak orang-orang di luar sana itu yang berpikir bahwa oh kamu kok overthinking banget. Yang problemnya adalah sebenarnya dari awal overthinking itu nggak akan terjadi kalau kamu bisa ngerem ngomong. Kalau kamu bisa ngerem perilaku bicara. Ya. Karena oke, mungkin overthinking itu menjadi dampak dari apa yang mereka katakan. Tapi kan kalau kita tahu bahwa sebabnya itu bisa dihadirkan dari orang lain, mestinya kita sendiri dari awal sudah bertanggung jawab terhadap kata-kata yang kita keluarkan sebelum itu keluar berdampak kepada overthinkingnya seseorang. Nah, dan ya itu tadi mungkin kalau Ayan tanya apakah mungkin dia caper? Mungkin banget, tapi tidak selalu itu sebagai masalahnya. Kalaupun dia merasa bahwa dia itu dapat bisikan dan lain sebagainya, bisa juga kalau dia mengalami skizofrenia. Dan
permasalahannya di tempat kita, saya tidak menyebutnya semua ya, dan ini pasti sangat subjektif. Tidak jarang pada saat anak-anak bermasalah itu kita ketemu dengan rekan guru, bisa saja mereka itu adalah guru BK dan sebagainya. Justru kita itu bukan dapat penyelesaian secara mental treatment, justru malah kita dapat itu tuh ceramah. Kamu kurang sholat kali, Iya, kamu jarang ke gereja kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba kan kita dapat pernyataan-pernyataan seperti itu, dan pada akhirnya kita jadi makin makin down terhadap apa yang kita alami. Gitu sih Kak Ian. Oke. Menemukan jawaban. mantul. Saya minum dulu nih. Tragis banget minumnya, guys. Panjang banget omongan tadi, mana nggak haus. Ya.